Jamaah sekalian rahimakumullah. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Dan buatlah permisalan tentang siapa? Ashabal qaryah, penduduk desa. Ya, di dalam tafsir Al-Jalalain, penduduk desa itu adalah desa Antiokhia. Ya. Ilja'aha, ketika datang kepada mereka al-mursalun, yaitu para utusan. Utusan siapa? Yaitu utusan Nabi Isa alaihi salam. Ini memang ini salah satu di antara fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap rasul mereka juga dibantu oleh yang disebut dengan hawariyun. Likulli nabiyyin hawariyun. Setiap nabi itu ada yang membantu dakwah. Nabi adalah manusia, dia juga butuh bantuan dakwah. Makanya dakwah itu adalah dakwah jamaiyah. Dakwah dilakukan dengan bersama, ya, tidak dakwah fardiyah terus menerus. Ya, dakwah fardiyah di saat memulai misi menjadi seorang rasul, tetapi kemudian setelah itu harus ada orang-orang yang bersamanya. Kalau para Rasulullah SAW semuanya, ya, seluruh rasul itu ada yang namanya hawariyun. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sendiri, kita tahu misalnya, ya, kalau Rasulullah, para sahabatnya, ya, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dibantu dakwah, ya, oleh para sahabatnya. Ya, setiap nabi, kata Rasulullah, itu ada hawariyunnya, ada para penolongnya. Nah, contohnya Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah Nabi Musa alaihissalam itu terkenal dengan lidahnya yang keluh, yang lidahnya yang tidak pintar berbicara, bahkan pelat begitu, ya, cadel. Sehingga kemudian di dalam surat Al-Qasas misalnya kita bisa baca bagaimana Musa alaihissalam meminta kepada Allah, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid ay yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun. Dan saudaraku Harun, ya Allah, dia itu lebih fasih daripada saya, maka tolong utuslah dia bersamaku, ya, untuk mendukung aku supaya umatku itu mereka beriman kepadaku. Inni akhafu ayyukadzibun. Kalau saya nggak bisa ngomong kayak begini, saya takut mereka akan mendustakan. Jadi ini adalah hikmah di mana setiap rasul itu ada hawariyun, ada para penolong. Ya, inilah kemudian yang dimaksud dengan al-mursalun ini adalah para utusan Nabi Isa alaihissalam untuk ikut berdakwah, menyebarkan dakwah Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah juga begitu, mengutus misalnya Mu'ad untuk berdakwah di Yaman misalnya, mengutus para sahabat untuk mendakwahkan apa yang telah mereka dapat dari Rasulullah SAW. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah sunnatullah dan merupakan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dakwah ini tidak bisa dilakukan sendirian, harus dalam sebuah organisasi, harus terorganisir, harus dimanage dengan baik, harus ada orang lain. Bahkan sunnatullah para nabi juga membutuhkan itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian id arsalna ilaihim muthnain, ketika kami utus kepada mereka itsnaini, dua orang. Jadi diutus dua orang, fakadzabuhuma,
Dua orang itu didustakan, ya. Didustakan. Ya. Kemudian fa'azzazna, kami kuatkan bisalithin, dengan juga utusan yang ketiga. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami kepada kalian adalah sebagai utusan saja. Jamaah sekalian rahimakumullah, kami ini utusan. Kami diutus oleh Nabi Isa alaihissalam untuk mendakwai kalian. Bagaimana respon kalian? Kami hanya utusan. Datang yang ketiga, karena dakwah itu saling menguatkan. Maka ini menjadi pelajaran ikhwas sekalian, bahwa boleh jadi kita ini kan dalam bentuk organisasi, dalam bentuk ormas, dalam bentuk institusi yang berlainan. Makanya jangan sampai kita ini mengabaikan ya kelompok yang lain, mengabaikan jamaah yang lain, ya. Karena kadang kita butuh sebagaimana yang didawuhkan oleh Al-Qur'anul Karim, fa'azzazna bisalis, maka akan kami kuatkan dengan orang yang ketiga. Kalau kita mungkin dalam konteks kekinian, kejamaahan, kami akan kuatkan dengan ormas yang ketiga, gitu ya. Ormas yang keempat, ormas yang kelima. Maka sebenarnya jamaah-jamaah yang ada ini adalah jamaah yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan jamaah yang berdiri sendiri sukses, bukan. Ya, kalau kita mengenal ada Muhammadiyah, kita mengenal ada Nahdlatul Ulama, kita mengenal ada Hizbul Al-Waton misalnya, atau ada apa namanya, ada Al-Irsyad, ada Hidayatullah, ada banyak sekali ormas yang ada. Maka fungsinya itu sebenarnya adalah fa'azzazna bithalith, maka akan kami kuatkan ya, dengan orang yang ketiga, dengan orang yang lain. Setiap ormas, ya, setiap institusi dakwah, setiap jamaah, mereka mempunyai peran yang berbeda-beda. Maka kita jangan mengecilkan peran jamaah yang lain. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini sunnatullah. Ya. Ini pelajaran yang sangat penting di ayat yang ke-14 ini. Kehadiran ormas yang lain ini menjadi penguat dakwah kita secara keseluruhan. Karena kita tidak mungkin dalam sebuah institusi orang semuanya itu masuk ke dalam institusi yang kita bina. Itu nggak mungkin ya. Perlu ada yang namanya penguat dari orang lain. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, perlunya kita ta'awun ya. Nata'awanu fima tafaqna alaih. Kita saling tolong menolong dalam hal-hal yang sifatnya kita sepakat ya. Wa ya'tadiru ba'duna ba'dha ya, dan kita saling memberikan toleransi fi makhtalafna fih, dalam hal-hal yang kita tidak sepakat. Nah ini sebagai pelajaran penting. Yasin, surat Yasin ayat 14 itu adalah inna ilaikum mursalun. Kita semuanya itu diutus Allah untuk membantu para rasul. Jangan ada yang merasa saya lebih baik dari kalian. Mari kita berusaha untuk saling bahu-membahu untuk mensukseskan dakwah ini. Kemudian qalu ma antum illa basyarun mithluna. Walaupun sudah dikuatkan dengan orang yang ketiga, ma antum illa basyarun mithluna, tetapi respon mereka tentunya tidak semulus yang diinginkan kita semuanya ya. Respon yang mereka lakukan, yang mereka katakan, kadang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Kita ingin ya supaya ketika kita berdakwah itu mulus, tidak ada halangan, langsung menerima, langsung dilaksanakan. Ketika kita menawarkan sebuah proyek dakwah, kita ingin dakwah itu kemudian bisa dinikmati, sukses dan lain sebagainya. Tetapi
kadang-kadang ekspektasi kita ini, harapan-harapan kita itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, inilah harus siap ya, kita sebagai pendakwah, kita harus siap apa yang akan menjadi respon dari masyarakat. Ya. Ternyata respon di ayat yang ke-15 ini adalah qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mad'u objek dakwah mereka mengatakan ma antum illa basyarum mithluna. Kamu juga adalah seorang manusia seperti kami. Ya, gitu. Jadi kalian manusia, ya. Saya manusia lepo doae. Kenapa kita harus saling melarang, ya, harus saling memerintah, harus saling menasehati, kecuali kalau malaikat misalnya. Jadi mereka itu meragukan kebenaran apa yang dibawa oleh para utusan Nabi Isa itu. Nah, ini juga menjadi pelajaran. Siapkah kita, ya, menghadapi penolakan itu, apalagi kita dianggap remeh. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'. Ya. Enggak ada Allah itu menurunkan sesuatu, itu enggak ada. Rahman enggak ada. In antum illa takdzibun. Kalian itu adalah para pembohong. Mana kalian dapat apa dari Tuhan gitu ya? Kalian dapat apa dari Ar-Rahman? Nggak ada, kami nggak ada, kalian juga nggak ada, karena kalian adalah manusia. Gitu. Kita sering juga begitu di dalam dakwah. Kapasitas kita sebagai manusia, kapasitas kita sebagai orang biasa, kapasitas kita sebagai orang-orang yang juga mungkin miskin, gitu ya, sering membuat ya dakwah kita itu tidak berjalan dengan lancar. Ya, karena untuk dakwah ini penolakan itu bisa sebabnya macam-macam, ya. Sebabnya macam-macam, diantaranya adalah kapasitas kita yang dinilai itu tidak layak untuk membawa kebenaran. Ya, gak masalah, memang dakwah itu sunatullahnya seperti itu. Tetapi tentunya dakwah harus tetap berjalan, dakwah harus sampai kepada mereka, karena itu tujuan daripada kita diciptakan dan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, ya. Kalau untuk menjadi mubaligh, orang yang menyampaikan, tidak perlu kita itu harus paham semua agama, semua syariat agama. Yang penting kita itu dipastikan benar apa yang kita sampaikan, ya. Ya, yang kita dakwahkan, ya, yang kita sampaikan kepada massa, yang penting kita sudah paham, ya. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang tidak paham. Jadi syarat minimal supaya kita ini menjadi mubaligh, penyampai kebenaran, maka minimal kita minimal kita memahami apa yang kita sampaikan, ya. Itu. Jadi balighu anni walau ayat, sampaikan dari walaupun satu ayat. Nah, ini pelajaran di mana respon yang kurang baik ini menjadi penguat kita semuanya. Sejak zaman dulu sunatullah, ya, banyak yang menolak dakwah ini. Qalu, mereka mengatakan, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun. Kalau ketiga orang ini yang berdakwah, mereka mengatakan Rabbuna, Rabb kami, ya'lamu, itu tahu, ya. Jaro atau jarin majral qasam, ya, ini seakan-akan ini demi Allah kok, gitu ya. Demi Allah kok, Tuhan kami itu mengetahui, ya. Seperti orang bersumpah, ya. Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, bahwa kami diutus kepada kalian. Memang kami diutus, bukan kami mengada-ngada, bukan kami berbohong, bukan, kami memang diutus, ada perintahnya. Wa ma 'alaina illal balagul mubin, kami hanya tugasnya menyampaikan, ya.
Wa ma alaina, tidaklah wajib atas kami illal balagul mubin, kecuali hanya menyampaikan. Kalau seandainya kalian itu menolak, seandainya kalian tidak menerima, tugas kami hanya menyampaikan. Ikhwas sekalian rahimakumullah, tentu dengan adanya orang yang ketiga tadi, yang asalnya itu yang mendakwai kaum tersebut, ya, kaum Antokiyah itu hanya 2. Kemudian Allah tambahkan 3, ya. Memang itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang membantu Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah perintah, sebagaimana Rasulullah juga melakukan itu untuk sampai kepada daerah-daerah, desa-desa. Bahkan sebelum Rasulullah SAW hijrah, sebelum Rasulullah hijrah itu sudah mengutus dahuluan supaya para sahabat hijrah dulu. Setelah dakwah itu sedemikian rupa, banyak dari para sahabat di Madinah mendapatkan tempat, maka kemudian Rasulullah SAW hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ma alaina illal balagul mubin, tugas kami itu apa? Hanya menyampaikan. At-tablighul bayyin adh-dhahir bil adillatil wadihah, di dalam tafsir Jalalain ini, yaitu penyampaian yang jelas dengan dalil-dalil yang sangat jelas. Ya. Bahkan jamaah sekalian rahimakumullah, di antara, ya, kemampuan Nabi Isa alaihissalam, ya, adalah dia bisa menyembuhkan al-akmaha wal abrasa wal marid wa ihyaul mayyit. Bahkan bisa menghidupkan orang mati, ya, bisa menghidupkan penyakit baros, penyakit yang putih di kulit itu, penyakit kulit, juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang lain, ya. Ya mas sekalian rahimakumullah, ini adalah di antara tanda-tanda yang memang ada pada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, orang yang didakwai mad'u, inna tatayyarna bikum, kami ini kok merasa sial ya dengan adanya kalian. Kami ini merasa sial, ya. Kenapa kok kalian datang untuk merusak agama kami, menyembah berhala, ya, menyembah selain Allah, ya. Tentunya mereka ketika menyembah selain Allah, mereka itu sebenarnya salah satu tujuannya yuqarribuna ilallahi zulfa ma na'buduhum, kita tidak menyembah berhala illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali dalam rangka sebagai perantara kepada Allah. Kenapa sih kalian kok bikin-bikin baru harus nyembah langsung kepada Allah? Kami menyembah berhala-berhala ini dalam rangka sebagai perantara, karena kami memang tidak mampu langsung kepada Allah, kami perlu pelantara, gitu. Kami merasa sial, gitu ya. Kami merasa sial. Ini ada yang coret-coret, ini mungkin bisa amankan, ya. Saya share lagi. Ya, jadi inna tatayyarna bikum, dan ini juga terjadi pada Nabi Musa, ini juga terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa keberadaan para rasul ini bikin sial, begitu. Ya. Bikin sial, sehingga yang mereka yakini bahwa kenapa sih kalian harus mengajak kepada sesuatu yang baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu daripada episode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin, perintahkanlah, ya, saudaramu atau kerabatmu wahai Muhammad, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beri peringatan kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa dan berpidato di depan suku-suku Quraisy, anak-anak suku Quraisy itu banyak sekali, dikumpulkan semuanya.
Kemudian Rasulullah mengatakan, jagalah diri kalian dari api neraka. Ya, jagalah diri kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dari api neraka. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini menurut orang Quraisy bikin sial gitu. Maka Abu Lahab kemudian mengatakan, ya, alihada jama'tana, wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Kenapa kamu mengumpulkan kami, untuk apa? Ya, kami sudah pada posisi dan jalan yang benar. Kok kamu ini bikin sial gitu? Padahal kita tahu Abu Lahab adalah diantara paman Rasulullah SAW yang ketika kelahiran beliau itu sangat gembira, sehingga kemudian membebaskan budaknya dan menyusui Rasulullah SAW. Pada saat itu memang budaknya habis melahirkan. Jadi disusui, dibebaskan ya oleh Abu Lahab supaya menyusui Rasulullah SAW. Tetapi dakwah ini, ya, ketika Rasulullah SAW sudah dianggap menjadi Rasul, salah satu perintah Allah adalah, wahai Muhammad, kamu harus memberikan peringatan kepada saudara-saudaramu. Maka Abu Lahab, ya, hadir di situ, kemudian menyaksikan apa yang diinginkan oleh keponakannya yang memang dulu itu sangat dicintainya. Ternyata Muhammad SAW itu dia kemudian naik ke atas bukit Sofa dan berpidato, jagalah kalian dari api neraka. Seandainya kalian, saya kabari bahwa di sana ada pasukan yang ingin menyerang, apakah kalian percaya? Karena saya di atas bukit, kalian di bawah. Kemudian mereka mengatakan, kami tidak akan mendustakan kamu karena engkau adalah orang yang sangat jujur. Maka Rasulullah SAW, angkitu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Tetapi Abu Lahab alaihissalam ternyata tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Mereka menganggap bahwa yang namanya Rasul itu membawa kesialan, sebagaimana yang terjadi pada cerita di ayat yang ke-18 ini. Mereka mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum, kami ini kok sial karena kalian. Tasya'amna, kami merasa sial, bikum, sebab kalian, ya. Linkita'il matari anna bisababikum, di dalam tafsir ini dijelaskan, setelah adanya kamu, ya, berdakwah, mengajak kami, kok tidak hujan-hujan gitu. Kalian memang bikin sial. Yang tadinya kami hujan, diberikan hujan sehingga tanaman bisa tumbuh, kok sekarang tidak ada hujan lagi. Nah, itu. La in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kalian tidak berhenti dari ajakan kalian, maka kami akan melempari kalian batu. Dipastikan lanarjumannakum, dipastikan kami akan merajam, kami akan melempari kalian bil hijarati, dengan batu, wala yamassannakum minna adzabun alim, dan pasti kami akan mengeksekusi kalian, kami akan memberikan rasa sakit yang amat sangat kepada kalian. Ya. Alim itu artinya adalah mu'lim, artinya adalah sangat menyakitkan. Jadi jangan coba-coba kamu ingin mengajak kepada agama yang baru. Jangan coba-coba kalian menghalangi kami untuk menyembah berhala. Jangan coba-coba kalian membuat kehidupan kami menjadi sial karena ulah kalian sehingga hujan tidak turun. Itu yang dikatakan oleh ashabul qaryah, penduduk desa. Padahal 3 orang ini berdakwah, mereka tidak mengharapkan apa-apa, ya. Mereka ikhlas karena Allah, menjalankan misi untuk menyebarkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini tentunya sangat berat dirasakan oleh mereka karena penolakan yang amat sangat, sebagaimana ini terjadi juga pada rasul-rasul sebelumnya. Kemudian qalu, para utusan
ini dialog ya, berdialog dengan kaumnya. Qalu, para utusan mengatakan, ta'irukum ma'akum. Sebenarnya kesialan itu ada pada kalian karena kalian menyembah kepada selain Allah. Ya, ta'irukum ma'akum. Kesialan itu atau syu'mukum ma'akum bikufrikum, karena kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan hujan tidak turun, yang menyebabkan kondisi kemarau itu adalah apa? Itu adalah karena bikufrikum, dengan kekufuran kalian. A'in dzukirtum, apakah kami tidak memberikan peringatan kepada kalian? A'in dzukirtum, bukankah kami sudah memperingatkan kalian? Ya. A'in dzukirtum, bukankah kami sudah menyampaikan yang benar, bahwa yang menurunkan air hujan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa. Jadi bukan karena kami, jangan salah faham kalian, jangan menuduh kami. Justru kekufuran kalianlah yang membuat hidup kalian menjadi seperti ini. Gitu. Itu yang dikatakan oleh Rasul-Rasul itu. Ya. Bal antum qaumum musrifun. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Mutajawazunal had bisyirkikum. Kalian melampaui batas dengan kesyirikan yang ada pada kalian. Jadi jamaah RCG Rumah Cinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, di dalam surat An-Nahl disebutkan bahwa tujuan utama ya daripada diutusnya setiap rasul itu adalah ya, untuk menyembah ani'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami utus ya kepada semua umat ya, rasul-rasul itu tujuannya adalah an ya'budullaha wajtanibut taghut, supaya mereka menyembah Allah, supaya mereka bisa menjauhi yang namanya taghut. At-taghutu yang dinamakan taghut ya, itu adalah ma yu'badu min dunillah, ma yu'badu wa ma yuta'u min dunillah. Apa-apa yang disembah, apa-apa yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mentaati seseorang atau mentaati makhluk, sedangkan ketaatan itu harusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah masuk wilayah kita menyembah taghut. Maka yang namanya berhala itu adalah taghut. Kita mentaati sampai kepada manusia, sampai derajat kita mendewakan, mengidolakan di atas kapasitas dari manusia. Kalau kita sampai menyembah yang namanya pohon, menyembah yang namanya jin, ya, mendewa-dewakan orang, ya, tokoh dan lain sebagainya, maka orang-orang tersebut dianggap sebagai taghut. Taghut itu adalah apa-apa yang disembah, ditaati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus hati-hati dengan yang namanya taghut ini. Ini sangat sensitif jemaah sekalian rahimakumullah, bahwa orang-orang yang di dalam hatinya ada benih-benih kesyirikan, mereka sangat sensitif ketika diperintah, dinasihati, diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu pelan-pelan untuk membebaskan orang dari kesyirikan. Fitnah yang terbesar di dunia ini adalah kesyirikan, di mana kita tidak hanya masalah menyembah atau tidak menyembah, di dalam taat mentaati pun kadang kita berlebihan, jemaah sekalian rahimakumullah. Maka jangan jadikan makhluk sebagai taghut. Karena apa? Karena misi dari Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ani'budullaha wajtanibut taghut, yaitu menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut, sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Setelah penolakan itu, kemudian wajaa min aqsal madinati yas'a,
Ya. Kemudian datang dari kota yang jauh rajulun, laki-laki, yas'a, yang mereka bergerak cepat, yashtaddu adwan, berlari dengan cepat, yang dia sudah beriman. Dan di dalam tafsir ini disebutkan namanya adalah Habib An-Najjar, ya. Habib An-Najjar, ya, bisa dibaca Hubaib, ya. Hubaib An-Najjar ini, atau Habib juga bisa, ya. Habib atau Hubaib An-Najjar ini kana qad amana bir rusul, ya. Itu sudah beriman kepada Rasul. Kemudian wa manziluhu bi aqsal balad. Ada di antara kaum itu yang bernama Hubaib An-Najjar ini, dia beriman kepada Rasul, sudah menerima dakwah, tapi tempatnya sangat jauh. Maka kemudian dia bergegas, ya. Lamma sami'a bi takdzibil qaumir rusul, ketika dia mendengar bahwa rasul-rasul itu didustakan. Tampaknya si Hubaib ini adalah orang yang menjadi orang terdepan, ya, orang yang tokoh di kaum tersebut. Perlu turun tangan. Kenapa 3 orang yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam didustakan? Maka perlu membantu, ya, membantu. Qala mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ini seorang tokoh berbicara kepada kaumnya. Ittabi'ul mursalin. Maka ikutilah utusan-utusan itu. Ya, jangan kalian dustakan. Jangan sampai kalian mendustakan rasul-rasul yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam. Ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man lam yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta kalian upah. Wa hum muhtadun, sedangkan mereka mendapatkan petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang diutus dalam rangka berdakwah semata, tidak meminta upah dari kalian. La yas'alukum ajra, mereka tidak minta upah. Ala risalati, dalam rangka menyebarkan risalahnya. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk. Ya. Faqila lahu anta ala dinihim. Ya. Oh, berarti kamu itu ikut mereka jadinya. Nah ini, kemudian mereka membantahnya seperti itu. Qila lahu, ya, di dalam tafsirnya, ya. Faqila lahu anta ala dinihim. Kamu sih ikut, kamu sudah terperdaya, makanya kamu ngomong seperti itu, ya. Ngomong inilah, ngomong itulah, karena kamu sudah menjadi pengikut mereka, gitu. Faqala wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana saya tidak menyembah yang telah menciptakan aku, ya, dan kepadanya lah, ya, kalian akan dikembalikan. Ini penjelasan daripada Habib An-Najjar atau Hubaib An-Najjar ini kepada kaumnya, membantu, ya, istilahnya ini asisten para rasul itu dari kaum-kaum yang mereka sudah beriman, ya, di antaranya adalah Habib An-Najjar ini. Bagaimana saya tidak menyembah, ya, orang yang telah menciptakan aku, dan kalian pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ba'dal maut, setelah kematian. Fayujazikum kaghairikum, maka kemudian kalian akan diberikan balasan sebagaimana orang-orang selain kalian. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang dikatakan kemudian oleh Habib An-Najjar ini, yaitu a'attakhidu min dunihi alihatan. Ini nasihat-nasihat yang diberikan kepada kaumnya. A'attakhidu min dunihi alihatan. Apakah aku akan menjadikan dari selain Allah alihatan, Tuhan-Tuhan?
Iyuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'a. Apakah saya secara pribadi, ini ngomong kepada pribadinya ini, ya, ngomong ini kepada pribadinya supaya tidak menuduh kaumnya, ya, ngomong kepada pribadinya, apakah aku akan menjadikan selain Allah, yaitu berhala-berhala itu, alihatan Tuhan, ayyuridni rahmanu bidurrin, jika memang Allah menginginkan aku mendapat madarat, la tughni anni syafa'atum syai'a, berhala-berhala itu tidak mungkin bisa menolong aku sama sekali, tidak bisa. Apakah, coba kalian ya pikirkan ya, seandainya aku nih, ya kata Habib An-Najjar ini, seandainya aku nih nyembah berhala, kemudian Allah ingin mencelakakan aku, apakah kira-kira berhala itu bisa menolongku? Tidak, la tughni anni syafa'atum syai'a, tidak. Wala yunqidun, mereka tidak bisa menyelamatkan aku dari madarat yang Allah inginkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini menjadi pemahaman yang harus ada di dalam jiwa kita seorang mukmin, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memberikan manfaat dan mudarat. Bahwa tidak ada mudarat kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maslahah kecuali maslahah yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan bahwa tidak akan menimpa kami kecuali yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan seorang mukmin yang juga menjadi materi dakwah Rasul-Rasul yang diutus Nabi Isa alaihissalam, dan juga bagi yang sudah menerima dakwah, ini bisa membantu kita, ya, bisa membantu kita untuk berbicara kepada kaum, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Habib An-Najjar ini. Jadi perlu memang sebagai seorang pendakwah, ya, kita ini berbicara dengan logat kaum, ya, dengan bahasa kaum. Ya. Di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa kalimun nasa biqadri uqulihim, ya, berbicaralah kepada orang-orang yang ingin didakwai itu sesuai dengan kadar keilmuan mereka, kadar akal mereka, ya. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin Allah itu didustakan, Rasul itu didustakan karena kita salah di dalam mengambil cara berkomunikasi. Jadi berkomunikasi kalau dibantu dengan orang-orang lokal setempat itu bisa membantu diterima dakwah, sebagaimana yang dilakukan oleh para dai, mereka ke pedesaan, mereka ke daerah-daerah yang sangat jauh dari kota, ya, bahkan mereka menerobos hutan. Mereka berdakwah, ketika mereka bisa mengislamkan ketua suku, semuanya jadi ikut, ya. Itulah yang dilakukan oleh dai-dai yang mereka mungkin jauh dari popularitas, tetapi mereka sangat membantu dakwah yang dilakukan oleh orang-orang kota, ya, dengan berbicara sesuai volume dan sesuai dengan gelombang pemikiran mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu jadi seringnya orang mendapat hidayah itu karena adanya tokoh setempat yang berbicara dari hati ke hati. Kemudian yang dikatakan oleh inni idzal lafi dhalalin mubin, kalau aku sampai menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tentu kami akan dalam kesesatan yang nyata. Ya. Ini idzan in abattu ghairallah, ya, jika saya menyembah pada selain Allah, la fi dhalalin mubin, tentu berada di dalam kesesatan yang nyata. Inni idzan la fi dhalalin mubin, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Maka dengarkanlah wahai kaumku, ya. Maka dengarkanlah wahai kaumku,
bahwa sesungguhnya ini amantu, sesungguhnya saya beriman, ya, birabbikum, kepada Rabb kalian, fasma'un, maka dengarkanlah saya. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka tentunya kita semuanya jemaah sekalian rahimakumullah sedikit ya mengambil pelajaran dari cerita di atas, bagaimana perjuangan dalam menjelaskan al-haq itu memang butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Dakwah yang kita bawa mungkin lambat, ya, mungkin lambat diterima oleh kaum. Tetapi ketahuilah bahwa yang namanya kebenaran sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW dan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa ketika datang kebenaran, ja'al haqqu wa zahaqal batil, bahwa kebenaran kalau dia datang maka kebatilan itu akan hancur. Itu sunnatullah. Maka kita harus yakin itu. Kesabaran di dalam dakwah adalah salah satu daripada sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai. Jangan terlalu kita ini memvonis, ya. Inilah yang tidak boleh, jamaah sekalian rahimakumullah, memvonis bahwa kamu ini sudah tidak bisa menerima kebenaran. Kamu ini tidak mungkinlah nanti masuk surga. Tidak mungkin kamu diampuni. Jangan, jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada orang yang mengatakan wallahi la yaghfirullahu fulanan, bahwa demi Allah, bahwa Allah ini tidak mengampuni si fulan, gitu. Kalau kita mengatakan begini, demi Allah kamu itu tidak akan mendapatkan petunjuk, demi Allah desa itu memang nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dinasihati. Jangan, jamaah sekalian rahimahullah. Dengan kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang amat sangat terhadap kaumnya, ya, sabar, ya, ketika menghadapi Abu Sufyan yang akhirnya masuk Islam, sabar menghadapi Umar ibn Khattab yang juga memusuhi Rasulullah di awal dakwahnya, sabar ketika menghadapi Khalid bin Ibn al-Walid yang memusuhi Rasulullah SAW terutama dalam perang Uhud, dan juga sabar terhadap orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Tidak kemudian memvonis, menjustifikasi kamu tidak akan bisa mendapat petunjuk, kamu pasti akan masuk neraka. Jangan. Maka dakwah ini harus mengalir terus dengan akhlak, dengan bijak, dengan sabar, ya. Kalau kepada orang lain kita sabar, maka kepada anak-anak kita pun kita harus sabar, ya. Kepada orang-orang yang kita cintai harus lebih sabar. Istri yang kadang susah diberitahu, atau suami yang kadang susah dinasehati, anak-anak yang kadang susah juga dikasih tahu, ya. Ini adalah bagian dari kesabaran dakwah yang harus dipupuk terus-menerus. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah, ya. Sabarlah sebagaimana yang para ulama atau para rasul dulu sabar. Rasul ulul azmi isbir, sabarlah. Ya. Memerintahkan sholat, maka sabar juga, gitu ya. Muru auladakum bis shalah, mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Mur ahlaka bis shalah. Ya. Perintahkan mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Sabarlah ketika memerintahkan sholat. Karena memang kesabaran itu adalah salah satu yang bisa membuat dakwah ini adalah sukses, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan, ya, di ayat yang ke-26, qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin.
Dikatakan kepadanya udkhulul jannah. Ya. Kepada siapa? Habib An-Najjar, ya. Karena dakwahnya. Ya. Karena dakwahnya maka diperintahkan kepada surga. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa surga pasti akan didapatkan kalau kita mau mendakwahkan agama ini, ya. Sebagaimana Habib An-Najjar ini melakukannya, ya. Jadi kata Mujahid, salah satu dari ulama tabi'in yang ahli tafsir, bahwa qila dikatakan kepada siapa? Lahu, kepada Najjar, ya, tadi Habib An-Najjar, lahu inda mauti, ketika kematiannya, ya. Ternyata, ya, di dalam tafsir Al-Jalalain ini, ketika berdakwah sedemikian rupa Habib An-Najjar ini, kemudian farajamuhu famata, maka Najjar ini dirajam, dilempari sehingga mati. Karena banyak ngomong, ini ngajak kepada tauhid, ini banyak ngomong orang ini, kita bunuh aja. Kemudian dilempari batu. Di antara siksa yang menyakitkan pada zaman dulu itu adalah melempari dengan batu. Jadi diikat, kemudian dilempari sampai mati. Itu yang dilakukan orang-orang dulu kepada para pendakwah, ya, untuk menunjukkan kepada masyarakat ini, orang ini ingin berusaha mengubah agama kita. Ini kita ikat saja, kita bunuh, kita lempari batu. Sehingga menjadi syahid tentunya, karena pendakwah mati dalam rangka untuk mengajak kepada tauhid, kemudian dibunuh, gila. Kemudian dikatakan lahu, kepada Najjar, Habib An-Najjar, inda mauti, ketika meninggal, udkhulil jannah, masuklah kepada surga. Wa qila dakhala hayyan, ada yang mengatakan bahwa dia masuk surga ketika masih hidup. Wallahu ta'ala a'lam. Yang dimaksud surga ketika masih hidup bagaimana para ulama, tetapi tafsir ini mengatakan demikian, ya. Qala, mengatakan Habib An-Najjar, laita qaumi ya'lamun, seandainya mereka, kaumku itu, tahu bahwa ketika menyembah Allah, ketika bertauhid, maka yang akan mereka dapatkan adalah surga. Seandainya mereka tahu apa yang aku dapatkan, bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin, yaitu aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Seandainya kamu tahu bahwa ketika mereka menjauhi kesyirikan, ketika mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan surga, mereka akan mendapatkan ampunan, mereka akan mendapatkan kemuliaan. Ya, surat Yasin ayat yang ke-27. Ini menunjukkan bahwa itu adalah hal yang nyata. Tapi karena, ya, sekali lagi, balasan Allah Subhanahu wa taala itu sering ditangguhkan, dan memang ditangguhkan, ya, setelah kematian, maka orang-orang banyak yang tidak percaya. Barulah ketika mereka tahu bahwa balasan itu nyata, mereka merasakan ketika di alam kubur, ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kematian yang paling mulia adalah ketika mati, ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan. Karena dia telah menjalani apa yang dijalani oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala macam rintangan, segala macam cobaan ketika mereka mendakwai kaumnya, mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ayat ke-29, wa ma anzalna
dan tidaklah kami turunkan wa ma anzalna ala qaumi min ba'di min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin, dan apa-apa yang kami turunkan ala qaumihi atas kaumnya, min ba'di setelahnya, min jundin utusan, minas sama'i dari langit, wa ma kunna munzilin, dan apa-apa yang kami turunkan kepada mereka. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini pembahasannya memang sudah berbeda ya. Ceritanya sudah lain. Insya Allah kita akan bahas ya cerita ini pada kesempatan yang akan datang. Saya hanya ingin menggaris bawahi ya tentang pembahasan kita bagaimana dakwah ya dari atas tadi ya tentang Rasulullah Isa, yaitu utusan-utusan Nabi Isa alaihissalam untuk berdakwah di daerah Antioquia. Mereka tadinya cuma berdua ya, mereka tadinya cuma berdua, kemudian penolakan terjadi, kemudian diutus orang yang ketiga. Fa'azzazna bithalith tadi, diutus orang yang ketiga. Ketika diutus orang yang ketiga, masih juga mereka membangkang, tidak mau menerima dakwah. Kemudian masih diutus lagi ya orang yang telah beriman. Jadi ada orang yang tergerak yang sudah beriman untuk membantu para rasul itu, para utusan itu ya. Mereka bergerak ya. Di antaranya adalah Habib ya An-Najjar yang kemudian dirajam oleh kaumnya sehingga meninggal, dan pembuktian Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surganya. Ini artinya bahwa dakwah itu memang dilakukan oleh orang yang banyak, oleh jamaah yang memang terstruktur, yang teratur ya, dengan organisasi yang bagus, dengan eksekusi dakwah di lapangan yang pas. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah mengetahui tabiat kaum, kemudian bagaimana kesabaran itu menjadi sifat yang harus ada bagi setiap muslim dalam mendakwahkan Islam ini ya. Walaupun memang kadang keberhasilan dakwah itu bukan kita ya, Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hasil dakwah. Seandainya umat itu menerima dengan mudah, maka kita tidak perlu jumawa bahwa dakwah ini adalah hasil keringatku, bahwa dakwah ini itu adalah hasil perjuanganku ya, bukan seperti itu. Kadang Allah memberikan kemudahan karena kita bisa mempunyai lisan yang bagus ya. Mungkin kita ibaratnya Nabi Musa, dalam konteks kisah Nabi Musa itu adalah Harun alaihissalam, di mana huwa afsahu minni lisanan. Kita mungkin karena kefasihan kita sehingga masyarakat bisa dengan mudah menerima dakwah ini. Jangan sampai kita jumawa, jangan sekali. Apa yang kita lakukan hanya sebatas dakwah. Kalau diterima, alhamdulillah. Ya, tidak perlu kita jumawa. Apakah kita lebih baik daripada Nabi Nuh alaihissalam? Ya? Apakah kita lebih baik daripada Nabi Yunus, ya? Yunus bin Matta, ya? yang juga susah mendakwai kaumnya sehingga kemudian naik kapal dan harus terlempar dari kapal kemudian dimakan ikan. Tidak, dakwah kita hanya menyampaikan, wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas kami hanya menyampaikan, tugas kita hanya menyampaikan. Diterima alhamdulillah, tidak kita berusaha memperbaiki kenapa tidak diterima ya. Dan proyek seumur hidup, dakwah itu adalah proyek seumur hidup. Jangan sampai kita menjadi orang yang pensiun dari dakwah. Pensiun dari dakwah itu melihat kondisi ya masyarakatnya itu tidak menerima, kemudian kita pensiun. Tidak. Yang kita lakukan adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala
sampai betul-betul Allah memenangkan agama ini, dan sampai kita semuanya mati di dalam kondisi dakwah sebagaimana yang terjadi pada Habib An-Najjar itu tadi. Wallahu ta'ala alam.